Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bisa mengerjakan soal UTS yang kemarin ya? Baik, saya kira tidak ada masalah ya. Kecuali ada yang mungkin belum ikut, itu bisa menghubungi Bulia. Baik, kita akan masuk ke mata kuliah pengetahuan kesekretariatan untuk pertemuan yang ke-10 tentang tata cara bertelepon untuk telepon keluar dan telepon masuk. Ya. Sebagaimana kelanjutan dari sebelum UTS kemarin. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah langkah-langkah menelpon atau outgoing calls, ya, atau istilahnya telepon keluar, ya. Nah, di sini ada urutan-urutan yang harus disampaikan ketika kita menelpon keluar. Yang pertama adalah mengucapkan salam atau selamat pagi, siang, petang, dan sebagainya, sambil memastikan tidak salah sambung atau tidak salah sasaran. Kemudian berikan identitas diri, yaitu kita siapa, dari mana, dari perusahaan apa. Kemudian mengatakan bahwa sekretaris diminta oleh pimpinan untuk menyampaikan kepada yang akan ditelepon. Di sini dicontohkan Bapak Unggul tentang masalah apa. Ya, minta bicara kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, memastikan bahwa yang berbicara ini adalah yang dituju. Ya, maka berikan identitas diri Anda lagi kepada yang dituju tadi. Kemudian menyampaikan pesan dari pimpinan kepada Bapak Unggul, dalam hal ini pihak yang dituju. Ya. Selanjutnya, setelah disampaikan, kemudian kalau lebih baiknya sekali lagi menyampaikan, menekankan ya supaya menjadi perhatian apa yang disampaikan tadi. Setelah itu mengucapkan terima kasih ya dan salam ya sebelum mengakhiri pembicaraan. Dan untuk menutup telepon itu dari pihak yang ditelepon dulu ya, baru kita ya. Tutup gagang telepon dengan hati-hati, jangan sampai bunyi yang keras, atau kita menunggu dari sana dulu yang menutup telepon. Nah, ini untuk telepon keluar ya. Sedangkan untuk telepon masuk ya, setelah telepon berdering segera diangkat. Bisa juga ditunggu sampai 2 kali berdering untuk memastikan telepon masuk tersebut. Ucapkan salam ya, kemudian identitas diri serta perusahaan di mana Anda bekerja. Ya, tanyakan dari siapa, perusahaan mana, dan apa yang menjadi tujuan ataupun kepentingan dari penelpon. Catat pesan yang disampaikan pada LPT. LPT itu lembar pesan telepon. Dan lengkapi informasi pada LPT termasuk identitas penelpon dan nomor telepon yang bersangkutan. Sebelum melakukan closing, baca ulang kembali pesan yang telah Anda tulis pada LPT. Tujuannya untuk mengkoreksi tepat tidaknya pesan yang ditulis tadi. Akhiri telepon dengan mengucapkan terima kasih, salam, ataupun selamat pagi, siang, dan malam dengan menyebut nama penelpon lebih baik lagi. Letakkan gagang telepon dengan pelan-pelan. Nah, ini langkah-langkah singkat daripada outgoing dan incoming call. Ya. Perangkat apa saja yang dibutuhkan di dalam menelpon atau kegiatan menelpon, bertelepon ini? Kalau mungkin yang dari SMK sudah tidak asing lagi ya. Ada buku telepon. Buku telepon itu usahakan selalu di-update ya. Jangan sampai banyak telepon yang sudah expired masih tercantum di buku telepon itu.
Yang kedua, buku memo atau lembar memo. Ini digunakan untuk persiapan ketika kita melakukan telepon keluar, yaitu untuk mencatat hal-hal penting yang akan dilakukan ketika melakukan telepon keluar. Misalnya dengan mencatat identitas pihak yang ditelepon, keperluan yang akan disampaikan, dan lain-lain. Itu bisa dicatat semua di buku atau lembar memo. Yang ketiga, LPT, lembar pesan telepon. Disiapkan untuk menerima telepon, yaitu untuk mencatat pesan telepon yang diterima dan identitas lengkap daripada penelpon, sehingga nanti pesan tersebut bisa disampaikan kepada pimpinan dengan lengkap, ya, tidak ada yang tertinggal. Ya, mulai jam berapa menelponnya, siapa yang menelpon, nomor teleponnya berapa, isi pesannya apa, ya, dari mana, dari perusahaan mana, dan sebagainya, semua ada di LPT. Dan LPT sebaiknya harus terisi semuanya, ya. Itu perangkat yang dibutuhkan, ya. Kemudian kaitannya dengan etiket bertelepon, ya. Biasanya ketika telepon berdering boleh diangkat atau kita menunggu yang kedua kali deringan. Tujuannya adalah untuk memastikan, ya, telepon tersebut tidak terputus, ya, atau setelah sempurna deringannya, ya. Tapi kalau melebihi 2 kali bisa membuat si penelpon jengkel, ya, dan juga lingkungan sekitar kita yang mendengar deringan telepon juga kurang nyaman. Bisa jadi kalau kita nunggu sampai 3 dianggap ruang kita kosong, kemudian ditutup, ya, maka kita ketika bertelepon, dering yang pertama boleh langsung diangkat atau yang kedua. Sapa dengan cara yang profesional dan menyenangkan, pakai bahasa yang baik dan benar. Dalam menerima telepon, berikan identitas diri dengan jelas, dilanjutkan dengan menyapa, ya. Hindari mengucap kata halo pada awal menerima telepon, ya, karena dianggap sebagai tidak etis, ya. Kemudian pastikan dulu siapa yang menjadi lawan bicara kita sehingga kita bisa menentukan kalimat-kalimat yang akan, pilihan kalimat yang akan kita sampaikan itu akan berbeda, ya. Demikian juga nada suara mungkin juga akan berbeda, otomatis mengikuti. Yang kita hadapi mungkin lebih tinggi dari kita jabatannya, ya, atau sama dengan kita, atau lebih rendah dari kita, mungkin kalimat pilihannya juga akan berbeda. Selalu menyebut nama penelpon dilengkapi dengan sapaannya, Bapak atau Ibu, ya, atau lainnya. Apabila menyampaikan pesan atau menyambungkan telepon untuk pimpinan harus pada orang yang tepat. Dalam menyampaikan pesan, sekretaris harus mengatakan bahwa ia akan menyampaikan pesan kepada pimpinan, bukannya mengatakan bahwa ia yang akan bicara, ya. Jadi itu menyalahi wewenang daripada seorang sekretaris. Ciptakan kesan tenang, sabar, dan tulus serta penuh perhatian dalam berbicara di telepon. Bertanyalah dengan bijaksana, catat pesan-pesan yang disampaikan. Jangan lupa minta nomor teleponnya. Kemudian minta maaf bila membuat kesalahan-kesalahan. Mengakhiri pembicaraan dengan tepat dan jangan lupa mengucapkan kata terima kasih, ya. Kembali dan mengucapkan salam, ya, ketika mengakhiri pembicaraan telepon, ya. Kemudian letakkan ganggang telepon dengan pelan-pelan, ya. Jadi di sini di dalam materi ini ada langkah-langkah outgoing call, ada langkah-langkah incoming call, ada administrasi yang harus disiapkan, dan ada etiket, ya. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari sekretaris dalam komunikasi melalui telepon, ini, ya. Pakai bahasa yang formal, terutama kepada orang yang belum akrab atau kita belum tahu siapa yang bicara. Ya, berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon harus dihindari. Sambil makan atau mengunyah permen dihindari, ya.
Ini ada ya kejadian benar-benar terjadi di depan mata saya ya. Kebetulan yang sedang bicara dengan saya ya sudah ada pertemuan di ruang itu adalah salah seorang pemilik toko komputer. Kemudian dia menelpon karyawannya. Ketika ditelepon kelihatan karyawannya sedang makan atau mengunyah sesuatu. Maka dia sangat marah dan saat itu juga dia meminta karyawan untuk memberesi semua pekerjaannya dan resign ya, dan dia dikeluarkan karena tidak sopan ya, dengan marah-marah juga ya. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak duga, yang kita anggap sepele, yang kita anggap sederhana ya, ternyata berdampak sangat besar di dalam kehidupan. Maka hal-hal yang harus kita hindari sebisa mungkin kita hindari. Berbicara terlalu banyak basa-basi juga nggak bagus ya. Kemudian dengan nada kasar dan membentak juga perlu kita tata intonasinya. Berbicara dengan nada memerintah juga kita hindari di dalam bertelepon. Penelpon dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya bunyi musik yang diperdengarkan. Nah, ini harus kita hindari. Penelpon ditransfer berkali-kali ke alamat yang salah, harus kita hindari. Nada dan intonasi terkesan malas atau tak ramah, ya kita hindari. Jadi ya sebisa mungkin ketika menerima telepon ya dengan wajah yang smile, sehingga akan mempengaruhi nada suara kita. Lakukan jangan lupa menyampaikan pesan kepada orang yang dituju daripada penelpon ya. Menyampaikan pesan kepada pimpinan atau siapapun ketika ada telepon, pesan segera disampaikan kepada orang yang dituju. Nah, ini yang harus kita hindari ya ketika bertelepon, dan bisa kita implementasikan saat ini walaupun kita teleponnya pakai HP ya. Itu juga harus kita terapkan mulai dari sekarang. Jadi di dalam materi bertelepon ini tadi ada langkah-langkah outgoing call, incoming call, administrasi yang diperlukan, kemudian ada etika, kemudian ada hal-hal yang perlu dihindari ya. Nah, itu bisa mulai kita terapkan dari sekarang sehingga nanti ketika kita bekerja kita akan mendapatkan perform yang bagus sebagai seorang sekretaris ataupun staf administrasi ya. Baik, sebagai follow up-nya ada tugas pertemuan ke-10. Buatlah dialog telepon antara seorang sekretaris dengan pimpinan yang isinya sekretaris mohon izin tidak masuk kantor atau tidak masuk kerja karena tiba-tiba mengalami sakit kepala yang berat, vertigo istilahnya ya, populernya. Buatlah dialog dalam kalimat langsung ya, dan materi yang ke-10 ini dalam mengerjakan dan terapkan ya. Ada kurang ketik ya di sini Bu Lia karena tergesa-gesa, karena ini juga sedang mengikuti tugas dari Badan Akreditasi, jadi saya ini agak tergopoh-gopoh ya membuat materinya. Dan terapkan apa yang sudah diberikan pada materi pertemuan ke-10 ini di dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi Anda perhatikan langkah-langkahnya. Ini kan ini termasuk incoming outgoing ya, call ya. Ini outgoing call ya. Jadi sekretaris yang menelpon. Nah, terapkan langkah-langkahnya untuk menelpon, telepon keluar. Kemudian etikanya, dan hindari kata-kata yang sudah disampaikan di dalam materi ke-10 tadi. Tugas diketik dan dikirim lewat Google Classroom paling lambat minggu depan sebelum perkuliahan. Ya, saya kira waktunya cukup ya, nggak terlalu stres kan mengerjakan tugas-tugas kuliah. Ya,
Baik, saya kira itu yang bisa Bulia sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik itu untuk penanganan surat masuk dan surat keluar. Dalam pertemuan 7 dan 8 ini, saya tidak memberi tugas karena Anda punya tugas yang cukup butuh perhatian, yaitu materi yang pertama sampai pertemuan terakhir ini sebagai bahan UTS yang harus Anda pelajari, dan buku pegangan juga Anda pelajari. Ya, jangan hanya dihafal, tapi juga dipahami. Bisa jadi soal ujian juga menyangkut implementasinya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa prepare UTS, jaga kesehatan. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.